Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi asma'in nama ba'du. Yang sangat kita hormati Dr. Haji Aufal Marom selaku ketua yayasan juga sebagai dewan pengasuh di Al-Anwar 3 di STAE Al-Anwar, kepada ketua Gus Zofur, semua wakil-wakilnya, semua yang saya hormati, wonten Gus Badawi, Gus Ro'ub, Gus Idror, wonten Pak Tantowi, wonten Pak Hafid, semua yang saya hormati. Monggo para kiai nak badhe nerusno gosip pilkada atau cerita-cerita yang lain. Saya mau cerita ke wisudawan wisudawati. Yang saya tidak bisa niru Gus Zofur itu kalau muji santrinya. Itu saya tidak bisa, juga gak ingin. Karena saya kalau ngajar sering cerita, kalau Anda di wisuda tidak pinter dan saya bersaksi, itu namanya syahadatuz zur, kesaksian palsu. Tapi itu niatnya sama-sama baik. Jadi orang biasa lari itu bisa ke tempat tujuan satu diiming-imingi hadiah. Ini maqamut tujar, berarti kelas pedagang, ininya dapat hadiah. Kalau saya bilang kalau nggak sampai kamu nggak lelaki, kalau nggak sampai kamu nggak mahasiswi, kalau nggak sampai kamu nggak anaknya Mae tadi yang frustasi tadi itu. Semuanya sama-sama baik. Kemudian saya ini paling nggak bisa pidato itu karena saya ini kiai betul, bisanya ngajar. Kalau ngajar bisa 4 jam, kalau seperti ini paling 15 menit sudah luar biasa ini. Tapi dalam 15 menit ini saya cerita, metode pengajaran terbaik itu cerita Mbah Maimun dari Mbah Zubair. Satu itu, kata beliau, karena santri sekarang banyak, tidak mungkin kamu sorogan. Ini saksinya ada Gus Zofur, ada Pak Najib, ada teman-teman. Kowe maca kitab wae sak-isai sambung, kok angger podo mek gurumu berarti pinter. Nak rapati podo ya setengah pinter. Nak beda kabeh berarti goblok banget. Nah, terus dari sekian itu ada cerita lucu dan ini menarik karena ada orang Jakarta, orang Betawi itu makno pegon. Gurunya itu enggak memberitahu, dia nulisnya itu albedo tangi anduk, jadi orang yang mencuri anduk. Sama gurunya ditegur, "Cong iku ora anduk, iku ndok." Karena bacanya Al-Mukarram Haji Najib Maimun rawuh alhamdulillah. Jadi karena dibaca anduk tadi karena beliau orang Betawi, terus dibenerin sama gurunya endok. Tapi setelah dibenerin murid ini masih balik loh. Memangnya kalau nyuri anduk nggak boleh pak? Ya nggak boleh, ya berarti sama nyuri endok sama anduk itu sama-sama nggak boleh. Tapi itu pelajaran bagi kita bahwa menyamakan. Saya dapat cerita itu 2 kali, satu dari Mbah Maimun, 2 dari Kiai Sahal. Kiai Sahal kenangannya ngaji sama Mbah Zubair. Ya kenangannya ngaji sama Mbah Zubair itu cerita saya, beliau punya grup belajar untuk baca Lubul Usul. Kemudian beliau belajar sendiri, malamnya ngaji sama Mbah Zubair. Ketika tingkat kemiripannya 70%, beliau merasa kurang sempurna, sampai tingkat kesamaannya benar-benar 100%. Ketika sudah 100%, beliau disahkan oleh Mbah Zubair untuk ngorek Lubul Usul. Dan saking lamanya ngorek itu sama teman-temannya sampai beliau bisa nulis Thariqatul Fusul fi Syarhil Bil Usul. Nah, itu yang perlu ditiru dari anak-anak. Kan nggak mungkin Gus Zofur itu dengerin anak sorogan, nggak mungkin. Selain santrinya banyak juga tadi ada yang frustasi tadi itu kan sudah nggak bisa diajari itu. Udah bunuh diri sudah bagus tadi itu sudah. Tapi kalau baca sendiri kemudian ngecek. Karena beberapa santri itu ya benar-benar kacau. Baca, ada saya zaman di pondok itu masih ada yang tanya, "Gus, maknane lam tardiman itu apa?" Itu dicari di kamus tuh gak ketemu. Setelah tak cari ternyata ditunjukkan kitabnya itu tentang perempuan yang haid, lam tarodaman, tapi dia bacanya itu lam tardiman itu. Itu kan kacau betul itu. Makanya kenangannya Syekhul Islam Zakaria Al-Ansori di kitabnya Habib Zain bin Semit, kitab Al-Manhajus Sawi itu diceritakan, saya sealim ini itu berkahnya punya 2 sisi yang ngadili saya. Beliau ngendikan dukik tu bena hajaro ini. Saya punya guru yang disiplinnya minta ampun, yaitu Ibnu Hajar Al Asqalani. Jika saya kalau ngaji harus belajar karena sering disuruh baca.
pas saya jadi kiai punya murid yang cerdas sekali, yaitu namanya Ibnu Hajar Al-Haytami. Jadi konangan goblok ning ngarepe guru ya isin, konangan goblok ning ngarepe santri juga isin. Berkahnya itu beliau meskipun sudah alim alama tetap belajar. Dan ketika beliau sampai ila Darujati dapat gelar Syekhul Islam itu, beliau ngenang itu dengan ngendikan dukik tu bena hajar ini. Kalau bahasa Jawanya itu digebek, saya ini diasuh oleh dua batu. Satu Ibnu Hajar Al-Asqalani, muridnya Ibnu Hajar Al-Haytami. Teman-teman anak-anak yang saya cintai, yang saya hormati, bahwa pengajaran metode qiraah al-syekh itu penting sekali, karena itu Anda yang memutuskan. Tapi kalau Anda ngaji, bisa ngayal, bisa ada fokus, kemudian gurunya baca apa, Anda bisa dengan khayal Anda maknani itu, padahal tidak ada hubungannya dengan kepastian keilmuan. Tapi kalau Anda baca sendiri, dipelajari, ini ya jibu, ternyata gurunya baca misalnya al-Islam ya jibu maqoblah, itu bukan ya jibu itu, tapi ya jibu. Ada yang pernah saya ditanya, anak, inna sohabian am kauman, dia bingung ini kok ada am kesasar di sini, ini gimana dia? Karena dia tidak punya memori bahwa ada bahasa amma kauman, mengimami kaum. Jadi berkahnya kita belajar terus kita tahu, mungkin kita pas belajar baca am kauman, kemudian dibenahi guru ternyata bacanya amma kauman. Begitu seterusnya, sehingga ada kemandirian Anda ketika nanti jadi tokoh atau jadi kiai atau jadi ustaz. Ini saya mohon sekali, karena problem sekarang itu at-talaqi min afahil masyayikh itu tidak dibarengi qiraatan ala syekh. Dulu qiraatan ala syekh itu kayak fardhu ain, kayak satu keharusan. Masyhur di cerita Imam Malik ketika punya murid masih anak-anak, masih 13 tahun kila itu mau belajar, beliau nyuruh, sudah kamu belajar sama ustadz aja, enggak, samanya sama Anda, sampai 3 kali. Akhirnya Imam Syafi'i baca secara baik dan benar kitab Muwatta hifdzon, dan bacanya itu benar-benar sesuai standar fusha, sehingga Imam Malik fa'ajabahu, Imam Malik kagum sekali dengan bacaan Imam Syafi'i, kemudian bilang innalaka lasya'nan, kamu nanti pasti jadi tokoh besar, maka potensi ketokohan Anda jangan rusak dengan maksiat. Dan saat itu ini cerita diroyah yang sering didawahkan Mbah Zubair, qaddimid diroyah ala riwayah. Terus beliau itu, ini terakhir cerita saya, memang sebetulnya perjanjian saya sama Gus Zofur itu nggak boleh undang saya ngisi di sini, tapi karena Pak Nur Iskandar itu nggak rawuh, ketua MUI, itu harusnya keren, yang pidato di sini itu ketua MUI, majelis ketua MUI. Saya ulama tapi tidak punya majelis. Tapi nanti di akhirat insya Allah punya. Ya akhirnya Imam Syafi'i itu dulu itu sangat suka yang namanya miskin, karena beliau cara berpikir itu kalau miskin tuh enak, ketemu Allah tidak punya hisab. Ini juga diroyah, yang mau diaudit apanya, tidak punya apa-apa, punya kertas skripsi ya dibuang-buang kayak tadi itu. Terus ketika Imam Malik mau wafat, beliau dipesenin supaya belajar ke Irak di Muhammad bin Hasan Asyibani. Ketika belajar di sana, ini cerita saat terakhir, Muhammad bin Hasan itu meletakkan emas-emas, uang-uang itu di meja tamu. Beliau agak berontak, ini kiai kok kedonyan itu. Terus Muhammad bin Hasan ini Asyibani terus bilang, ya Aba Abdillah, panggilannya Imam Syafi'i, kalau Anda tidak suka orang soleh punya uang banyak, ini tak kasihkan orang dolim, orang fasik, biar dipakai judi, dipakai maksiat. Jangan, harta harus dikuasai orang soleh biar dipakai kebaikan. Semenjak itu Imam Syafi'i merubah fatwanya. Sampai-sampai kata Mbah Mun itu, saking kebablasannya kata Mbah Mun, sampai wong Islam kelar tuku Innova misalnya, kok kelar tuku kairi tua itu dosa, karena itu dillah kan. Ya itu terus sampai keterusan sekarang itu. Orang-orang Syafi'i mesti seneng kaya. Tapi alhamdulillah banyak yang enggak kesampaian, jadi tetap maliki gitu jadi. Tapi apapun itu menjadi satu pengetahuan bahwa kita jabat seperti tadi Kaji Hafid itu gelarnya sudah Kiai Haji Abdul Hafid, jadi orang yang nggak mau pensiun, maksudnya setelah jadi bupati langsung jadi kiai lagi gitu. Itu kata Imam Syafi'i itu harus ada tasallutus soleh ala zolim, sehingga orang soleh itu yang mimpin ngatur orang zolim, jangan sampai ada tasallutus zolim ala soleh, yang mimpin itu orang fasik kemudian yang dipimpin orang soleh. Jadi normalnya orang-orang nakal itu kalau ada satpol PP lari, jangan kebalik.
orang-orang judi, ada Satpol PP, malah yang Satpol PP-nya lari. Ini namanya tasalutul fasik ala zalim. Tasalutul fasik ala soleh. Maksudnya saya cerita ini supaya teman-teman punya cita-cita yang luhur, baik secara peradaban, secara keilmuan, syukur-syukur secara status, bukan karena masalah al-hududud dunyawiyah, tapi masalah ada tasalut. Ketika Anda terkenal wisudawan, ahli tafsir, alim alama, karena ngaji dapat berkahnya Mbah Maimun, berkahnya Mbah Naji, berkahnya semua Mas saya Sarang, berkahnya Gus Zofur. Kemudian otoritas tafsir ini diserahkan ke Anda. Dan Anda ngendikan tafsir sesuai literasi, sesuai referensi kitab-kitab tafsir yang muktabar. Sehingga orang-orang, bahasa kasarnya itu, kalau di Jogja istilahnya penumpang gelap, orang-orang yang nggak nekuni ilmu, itu nggak berani ngadepi Anda. Karena ada yang juara tadi, internasional tadi kata Pak Gofur itu. Saya tapi tidak bisa sering muji, karena kalau saya ketemu anak itu yang juara internasional, tak tes. Kalau ndak tak turunkan jadi juara RT. Nggih, ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian mauidhah hasanah yang disampaikan Gus Baha. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan menambahkan iman serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, serta menambahkan kecintaan kita kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengajian yang Anda saksikan barusan adalah Mauidhah Hasanah Wisuda ke-8 STAI Al-Anwar Sarang bersama Gus Baha pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024. Dan sedikit poin penting yang disampaikan Gus Baha di depan tadi ialah Gus Baha mengutip cerita dari Mbah Maimun Zubair tentang metode pengajaran terbaik. Yang pertama adalah, kata Mbah Maimun kepada Gus Baha, karena santri sekarang banyak, tidak mungkin kamu sorogan. Kamu baca kitab saja sebisa kamu, nanti ketika sudah sama dengan gurumu, itu berarti sudah benar. Tetapi kalau belum sama, ya berarti masih setengah benar. Dan kalau berbeda semua, berarti tidak benar. Dan juga Gus Baha mengutip dari kenangannya Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari di kitabnya Habib Zain bin Smith, di kitab Al-Manhajusawi. Itu diceritakan bahwa saya sealim ini itu berkahnya punya dua sisi yang mengadili saya. Beliau berkata, saya itu punya guru yang didisiplinnya itu luar biasa, yaitu Ibnu Hajar Al-Asqalani. Sehingga saya itu ketika belajar ngaji, itu sudah membaca, dan sering-sering disuruh baca dan membaca. Waktu beliau menjadi kiai, beliau punya murid yang luar biasa, sekali pintar dan cerdas, yaitu Ibnu Hajar Al-Haytami. Jadi ketahuan bodoh di depan guru beliau malu, ketahuan bodoh di depan murid beliau juga malu. Berkahnya itu beliau meskipun sudah alim, tetapi tetap belajar. Dan juga cerita tentang Imam Malik ketika punya murid masih anak-anak yang berusia 13 tahun. Dan masih banyak sekali ilmu yang disampaikan beliau di dalam video ini yang tidak cukup saya rangkum di dalam video ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan khilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.